Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semuanya adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat oleh karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu online pada hari ini Minggu 1 November 2020. Saya undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh beribadah walaupun secara online, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Kami boleh mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami siap untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kapalku miring. Haleluya. Ayo gerakan ya adik-adik semuanya. Kapalku miring, ombaknya besar, gelombangnya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, habis dayaku, lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Kapalku miring, kapalku miring, ombaknya besar, gelombangnya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, habis dayaku, lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku.
lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Sekali lagi, lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Haleluya. Ya, bersama-sama dengan Yesus kita tidak perlu takut menghadapi segala sesuatu. Yesus besertaku. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Haleluya, haleluya. Kalau Yesus berserta dengan kita, kita tidak perlu takut. Haleluya. Karena itu, biarlah kita senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Mari adik-adik semuanya kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya.
mau dengar cerita. Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom teman-teman. Hari ini ayat hafalan Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan Yesus memberkati. Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan Yesus mengurapi hati dan pikiran kami. Urapi kami semuanya, berikan kami pengertian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video, ayat hafalan, maupun kreativitas di rumah. Tuhan sangat menghargai itu semuanya. Terima kasih buat semuanya. Biar jangan bosan-bosan, tetap setia untuk mengirimkan video atau ayat hafalan dan aktivitas di rumah. Pagi ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Tuhan Yesus meredahkan angin ribut. Apa adik-adik? Tuhan Yesus meredahkan angin ribut. Yang diambil dari Matius pasal yang ke-8
ayat 23 sampai 27. Siapa yang sudah pernah dengar cerita ini? Mungkin sudah pernah dengar, tapi ayo sekarang kita perhatikan ya. Adik-adik tahu nggak? Pada suatu hari Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan orang-orang berkeliling mengelilingi Yesus ketika Tuhan Yesus mengajar. Mereka senang Tuhan Yesus mengajar pada mereka. Mereka berkumpul, berkeliling. Nah, sore harinya, tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya. Ngapain ya? Mengajak untuk pergi bersama, naik perahu. Pergi bersama-sama untuk naik apa? Naik perahu. Tadi Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama naik perahu. Siapa yang pernah tahu perahu? Pasti tahu ya, kenal ya perahu. Nah, lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke dalam apa? Perahu. Mereka naik bersama-sama di dalam satu perahu. Mereka masuk di dalam perahu itu. Mereka senang. Dan karena pergi bersama dengan Tuhan Yesus di dalam perahu itu. Nah, kemudian adik-adik tahu nggak? Kemudian perahu mereka berlayar diikuti perahu lainnya. Perahu yang dari belakang, ada dari belakangnya lagi. Nah, itu diikuti sama perahu-perahu lainnya. Berjalan bersamaan. Nah, ada berapa tuh? Ada berapa? Di belakangnya lagi masih ada. Kalau dari sini sih kelihatannya ada 2. Kita lihat. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Di dalam perahu, Tuhan Yesus ngapain? Coba perhatikan. Tuhan Yesus tertidur. Kalau di Alkitab dikatakan dia tidur di buritan. Itu tempat di belakang, di bawah itu ada kalau di kapal ini dia di belakang. Nah, tapi kalau ada kapal besar itu di bawah. Nah, Tuhan Yesus tertidur dengan nyenyak. Enak sekali tidurnya, mungkin dia pas lagi capek ya, terus dia istirahat, dia tidur. Kira-kira adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus tahu nggak kalau Tuhan Yesus lagi tidur? Nggak tahu, taunya pada saat nanti. Coba perhatikan. Nah, Tuhan Yesus tidur. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba mengamuklah angin topan. Gelombang air itu semakin tinggi. Tadinya pelan, semakin tinggi. Dan gelombangnya semakin tinggi. Jadi kapalnya terayun-ayun karena apa? Ada angin topan yang mengamuk. Kalau Kak Prima 2 hari yang lalu di dekat rumah Kak Prima tuh ada angin puting beliung. Itu putar-putar. Tetapi kalau ini di laut dia membuat air laut itu menjadi bergelombang karena ada angin topan. Jadi semuanya oleng-oleng, semuanya dikocok-kocok di dalam perahu. Mungkin ada air juga, ada banyak masuk air gitu ya. Terus mereka mengalami di mana angin topan yang besar. Gelombang air itu semakin tinggi. Gelombangnya semakin tinggi. Digoyang-goyang, kepalanya digoyang-goyang. Apa yang terjadi adik-adik? Perahu mereka kemasukan air. Banyak airnya. Nanti mereka juga di dalam perahu itu
saking banyak airnya mereka merasa keadaan dalam bahaya. Kalau di dalam air, di dalam perahunya itu penuh dengan air, pasti perahunya akan tenggelam. Coba perhatikan, di dalam perahunya sudah mulai ada banyak air, ya. Nah, perahu mereka kemasukan air, mereka dalam bahaya. Serem. Nah, murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Karena mereka sudah ketakutan. Mereka membangunkan Tuhan Yesus. Murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Guru, dibangun, digoyang-goyang. Guru, tolonglah kita binasa. Dibangun-bangunin Tuhan Yesusnya. Kan lagi tidur enak tuh Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus sudah bangun. Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kalian takut?" katanya. Tuhan Yesus nanya seperti itu. "Kenapa kalian takut?" Tuhan Yesus tanya, "Mengapa kalian takut?" Adik-adik, kalau di dalam satu perahu itu anginnya kenceng, terus diayun-ayun, angin poton itu berputar-putar, adik-adik takut nggak? Nah, kalau yang murid-murid Tuhan Yesus itu mereka takut. Tuhan Yesus tanya, "Mengapa kalian takut?" Tuhan Yesus berteriak kepada danau itu. Tuhan Yesus berteriak kepada danau itu. Dibilang apa? "Diam, tenanglah." Nah, Tuhan Yesus katakan kepada danau itu yang lagi gombang-gombang, angin yang kencang dengan topan itu, dan airnya bergelombang-gelombang, diayun-ayun mereka, gelombangnya tinggi. Tuhan Yesus katakan apa? "Diam, tenanglah." Kira-kira adik-adik tahu nggak apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus katakan seperti itu? Lalu anginnya ngapain? Lalu angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh kembali. Jadi semuanya danaunya itu jadi airnya tidak bergelombang-gelombang lagi. Sudah reda. Angin dan air itu pun reda, diam, dan danau itu menjadi teduh sekali. Tahu nggak teduh sekali? Jadi itu diam, sepi, tidak seperti tadi ribut, anginnya syuk-syuk, airnya gelombang-gelombang. Setelah Tuhan Yesus katakan, "Diam, tenanglah." Ajaib ya, langsung danau atau air atau angin itu pun diam, langsung tenang. Nah, Tuhan Yesus bertanya. Saat itu Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kalian tidak percaya?" Tuhan tanya kepada siapa? Kepada murid-muridnya. "Mengapa kalian tidak percaya?" Mereka tidak percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Padahal Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Mereka ketakutan. Mereka tidak percaya. Lah, coba perhatikan. Angin dan air di danau itu, kenapa adik-adik? Menurut perintah Tuhan. Air yang danau dan angin dan air di danau itu menurut kepada perintah Tuhan. Tuhan katakan tadi, "Diam, tenanglah." Tiba-tiba angin, air di dalam danau itu sepi, tenang. Berarti angin dan air di danau itu menuruti perintah siapa? Perintah Tuhan Yesus. Orang-orang pada saat itu sangat takut dan heran. Lalu bertanya,
Mereka heran, adik-adik. Terus mereka nanya, siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Mereka bertanya, mereka nggak kenal. Mereka bertanya, siapa sih Tuhan Yesus itu? Padahal Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka nggak kenal akan kuasanya, akan mujizat yang dilakukannya, atas kuasa yang besar yang ada pada Tuhan, atas perintahnya. Mereka nggak kenal. Orang-orang sangat takut dan heran lalu bertanya, kenapa tadi? Dia bertanya apa? Siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Adik-adik perhatikan gak dalam cerita ini? Ketika Tuhan Yesus bilang, diam, tenanglah. Angin, air di danau itu menjadi tenang. Jadi diam. Jadi angin, air di danau itu menuruti perintah siapa? Murid atau Tuhan? Tentu menuruti perintah Tuhan Yesus. Nah, ketika itu terjadi, apa yang kalian perhatikan? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada teman-temannya satu dengan yang lain. Siapa sih dia? Kok angin aja sama air yang di danau itu yang tadi gelombang nurut loh sama dia. Sekali dikatakan diam, tenanglah. Langsung air itu diam. Siapa ya dia ya? Nah, mereka saling bertanya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, tahu adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama dengan mereka. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, dalam cerita ini ketika kita takut, ketika kita bimbang, kurang percaya, jangan takut. Allah selalu ada beserta dengan kita. Karena apa? Tuhan punya kuasa atas segala apapun di dalam alam ini. Kalau umpamanya terjadi gempa, terjadi angin puting beliung atau apapun itu, kita harus berseru kepada Tuhan untuk minta tolong. Pasti segala sesuatunya itu akan turut kepada perintah Tuhan. Sekali dia katakan diam, tenanglah, pasti akan terjadi tenang. Nah, Kak Prima berharap adik-adik semuanya kalau ada masalah, ada mungkin kesulitan, jangan takut. Berserulah kepada Tuhan, minta pertolongan. Bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita, yang selalu siap sedia memberikan pertolongan bagi kita. Karena apa? Apapun itu karena kuasa ada di dalam tangannya. Dia katakan diam, tenanglah, turut kepada perintahnya. Jadi adik-adik berharaplah kepada Tuhan senantiasa apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau ketika kita sakit, kita minta kepada Tuhan, kita akan diberikan kesembuhan. Nah, adik-adik, Kak Prima mengingatkan kepada kelas yang Madya dan Tunas Remaja, ingat ayat hafalan ini, Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ingat ini ayat hafalannya, bisa divideokan, bisa dinyanyi sambil dinyanyikan.
dan dikirimkan kepada Kak Prima dan Kak Edi. Nanti yang kelas balita ini, bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Markus 4 ayat 41. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Markus 4 ayat 41. Ini ayat hafalan buat adik-adik yang kelas balita dan pratama. Jangan lupa kirimkan ke Kak Prima dan juga ke Kak Edi. Nah, Kak Prima mau supaya nanti di rumah setelah ibadah ini kalian membuat satu kertas selembar, sediakan kertas selembar, nanti akan kalian gambar sebuah danau dan perahu. Perahunya satu aja, gak usah banyak-banyak. Perahunya digambar, nanti dibuat di dalam perahu itu ada beberapa orang. Dan di situ ada Tuhan Yesus. Nanti warnai dengan baik. Warnai dan juga kirimkan ke Kak Prima atau Kakak Edi. Nanti kita akan buat di dalam satu minggu depan akan ditampilkan. Adik-adik berikan yang terbaik, yang bagus supaya lebih menarik. Tuhan Yesus sangat menghargai apa yang adik-adik lakukan. Nah, pada pagi hari ini cerita firman Tuhan cukup sampai di sini. Saat ini kita akan berdoa buat firman Tuhan dan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang sangat berkuasa atas segala apapun di dalam dunia ini. Bahkan angin dan air danau pun taat kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami semuanya supaya kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, kedua orang tua kami juga kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka dan juga supaya kami semuanya dalam keluarga kami taat kepada perintah Tuhan. Kami taat kepada firman Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan. Berkatilah kami dimanapun kami berada. Pada saat kami duduk, pada saat kami tidur dan dimanapun kami bermain. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Engkau berkati kami ya Bapa, jagai kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana ceritanya pada hari ini? Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Oleh karena itu, jika kita bersama-sama dengan Yesus, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengikuti sekolah minggu online. Jangan lupa sekolah minggu online minggu depan tanggal 8 November 2020 pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Mari kita akan mengakhiri, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian doa Yabes. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak buat sekolah minggu yang Tuhan sertai dari awal hingga akhirnya. Kami percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan boleh mengubahkan, memimpin kehidupan kami. Setiap pujian yang kami naikkan boleh membawa sukacita yang begitu luar biasa. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin
mengingatkan atas setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, mulai dari kecil menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Engkau seumur hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me, Lord. Bless me, Lord, so that I might be a blessing to this world. Bless me, Lord. Bless me, Lord, so that I might be a blessing to this world. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.